Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Surat tersebut berisi permintaan penghentian penyidikan terhadap kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Permintaan ini dilayangkan menyusul diterbitkannya SP3 kepada dua tersangka lainnya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kubu Roy menilai jika dua tersangka lain bisa dihentikan kasusnya, maka untuk Roy, Rismon, dan Tifa harusnya bisa diperlakukan sama. Selain itu, permohonan penghentian kasus Roy Suryo CS juga didasari oleh keterangan ahli yang dihadirkan yaitu mantan Wakapolri Ugroseno. Ini adalah press conference kita yang penting karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh Saudara Al-Katiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa. Dan nanti rekan Al-Katiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya, ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Sianipar di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Nah, ini ya, kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin. Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Sementara Jokowi menyebut proses hukum terhadap Roy Suryo CS tetap berjalan meski pintu maaf tetap terbuka. Untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan. Ketua Jokma Nusantara Bersatu Andi Aswan mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan pelaporan terhadap Rismon Sianipar terkait dugaan penggunaan ijazah palsu S2 dan S3 dari Yamaguchi University. Pelaporan diajukan Andi terkait dugaan ijazah palsu S2 dan S3 penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Rismon Sianipar yang merupakan lulusan Universitas Yamaguchi. Hal itu diketahui lantaran warna ijazah S3 milik Rismon Sianipar terlihat berbeda. Andi menyebut kasus ini sebagai maling teriak maling. Panggilannya Bang Bill ya, panggil Taufik Bilaki itu Bang Bill ini mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mensreanya ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi ya. Bahwasanya ini adalah sesuatu yang mereka lakukan mempolarisasi kehidupan masyarakat kita sehingga terbelah yang di bawah. Biar bagaimanapun kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Ahli dari kubu Roy Suryo CS Bonatua Silalahi hari ini mendatangi KPUD DKI Jakarta. Bonatua datang untuk menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bonatua menerima salinan ijazah Jokowi yang diserahkan ke KPUD saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Permintaan penyerahan salinan ijazah Jokowi ini telah dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat yang menyatakan dokumen tersebut sifatnya terbuka. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Pusat juga sudah memberikan salinan ijazah Jokowi tahun 2014 dan 2019 yang digunakan untuk mencalonkan diri saat Pilpres lalu. Nantinya KPU Solo juga diminta untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi wali kota Solo.
Setelah terkumpul, nantinya Bonatua akan kembali menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. Dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo, ya ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya, tidak tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, nah, saya juga dapat info bahwa ini melanggar undang-undang administrasi. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono melukis di kaki Gunung Merbabu. Bersama puluhan pelukis lainnya, SBY melukis karya abstrak bernilai seni tinggi. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono asyik melukis di kaki Gunung Merbabu, Magelang, Jawa Tengah. Diselimuti kabut tebal, SBY ditemani puluhan pelukis lainnya. Di sini, SBY melukis karya abstrak yang bernilai seni tinggi. SBY mengungkap dirinya masih merasakan duka dan kehilangan mendalam sejak ditinggal sang istri Ani Yudhoyono. Sehingga SBY mencari kegiatan positif untuk membuatnya senang dan tenang, salah satunya dengan melukis. Tapi menurut aku, disitulah sebetulnya pelukis banyak pilihan dari sudut mana yang bisa diambil. So, tempat yang bagus, entah ke arah Merbabu, Merapi, atau membelakangi ke arah sana, itu ketep yang ada hill di situ. Aku ngambil ke arah sana. Tapi cuaca yang tadi bukan sekarang, kan changing, berubah itu. Nah ini tidak detail, sambil semi abstrak landscape painting, jadi ya begini aja. Karya dari para pelukis ini kemudian dipamerkan di sebuah hotel di Magelang, Jawa Tengah untuk dinikmati oleh para pecinta seni. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartanto, iNews melaporkan. Sambut Tahun Baru Imlek, umat Tridharma di Kota Salatiga, Jawa Tengah mulai membersihkan patung dewa di Klenteng Hoktek Pio. Pembersihan dilakukan menggunakan air langit yang berasal dari air hujan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan umat Tridharma di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Selain merapikan dan membersihkan seluruh area, mereka juga membersihkan puluhan patung dewa dan berbagai peralatan yang ada di tempat ibadah Tridharma Klenteng Hoktek Bio. Pembersihan patung dewa juga tidak menggunakan air biasa, yakni menggunakan air yang turun langsung dari langit atau air hujan yang ditambah campuran teh agar warna patung tidak pudar. Ini kita menggunakan air yang benar-benar jatuh dari langit. Jadi kita 1 minggu sebelum itu kita pasang ini ember ini untuk kita menampung air hujan. Yang airnya benar-benar tidak menyentuh apa yang benar-benar kita tampung dari langit. Tujuannya memang ini air ini kita harus bersih. Kegiatan serupa juga digelar warga keturunan Tionghoa di Klenteng Siangma di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembersihan rupang Dewa Dewi dimulai dari lantai 1 yang akan berlangsung selama 4 hari hingga ke lantai 4 kelenteng. Pembersihan rupang Dewa Dewi merupakan tradisi tahunan bagi warga Tionghoa yang dilakukan sepekan sebelum perayaan Imlek. Dengan rumah ibadah yang bersih, umat Tridharma berharap dapat menyambut tahun baru dengan hati yang bersih, serta lebih menghayati datangnya tahun baru yang diikuti dengan semangat dan harapan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 legenda biliar dunia asal Filipina, Efren Bata Reyes dan Francisco Jango Bustamante berkunjung ke Pro Billiard Center di iNews Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kedua legenda ini kagum dengan berbagai fasilitas biliar di Indonesia yang sudah sangat maju, baik sebagai industri maupun pengembangan atlet-atlet muda.